Kalau di film ini Rasya berperan sebagai Aldi. Nah kebetulan itu dia, kalau dari apa yang penonton bakal lihat nanti, dia tuh kurang lebih anak yang betul-betul teladan sih di sekolah. Jadi panutan lah bagi banyak orang-orang gitu kan, karena dia mantan ketua OSIS juga, terus pinter, dia olahraganya juga jago gitu sih kurang lebih. Nah tapi di balik itu ya kayak setiap orang lainnya gitu ya, yang ada pasti punya masalah-masalah yang dia rahasiakan gitu. Kalau sama Ali sama Wilona sebetulnya, terutama Ali ya, Ali rasanya tuh udah kenal lama banget. Kebetulan dulu emang kita ada sempet project nyanyi bareng juga, terus beberapa kali syuting video klip dan lain sebagainya. Jadi kalau chemistry Rasya sama Ali sih udah terbangun dari kapan gitu kan. Dan kalau sama Willow emang ini project kedua, jadi tinggal nyesuaiin aja sama karakter yang di film ini, di project ini. Kalau harapan aja sih gini, di film ini banyak banget situasi-situasi yang mungkin anak-anak zaman sekarang itu penasaran gitu ya. Penasaran tentang kayak, oh kalau misalnya kita ikut geng motor gimana, kalau misalnya kita ngikutin jalur yang lumayan menyimpang gitu, yang keras gitu ya, gimana kira-kira. Nah, film ini ngasih lihat nih konsekuensi-konsekuensinya yang terburuk yang kalian bisa dapetin gitu ya dari jalur yang kayak gini tuh bagaimana gitu, sehingga penonton-penonton ibaratnya bisa melihat dan mungkin terpuaskan gitu kepenasarannya gitu. Jadi kita udah ngasih lihat nih, ngasih nunjuk, tinggal penonton lihat sehingga mereka nggak perlu penasaran lagi dan ambil pelajaran-pelajarannya aja dari apa yang ditampilin di filmnya. Karena terutama ya di sini kita kasih lihat dampak-dampaknya ke mungkin psikis karakter-karakternya gitu, cara berpikirnya mereka tuh jadi bagaimana dan lain sebagainya, terutama karena situasi-situasinya yang ngebentuk mereka, terutama juga yang terpengaruhi dari pilihan-pilihan hidup mereka yang mungkin disayangkan gitu ya. Konsepnya sih, konsep ceritanya sendiri sih menurut saya menarik banget karena settingnya itu masih, walaupun di sekolah juga, tapi ada komponen-komponen yang bikin cerita ini unik gitu, dari pernikahan mudanya, tambah lagi geng motornya, tambah lagi actionnya, terus juga pesan-pesan moralnya yang disampaikan. Itu yang bikin Rasya jadi tertarik banget gitu, dan karakter-karakternya itu betul-betul hidup. Mereka bukan cuman sekedar hiasan gitu ya, tapi punya background story yang emang betul-betul unik dan make sense ketika kita ngelihat apa yang mereka lakuin gitu ya, langkah-langkah yang mereka ambil, terutama berdasarkan apa yang mereka lalui di belakang, di sebelumnya gitu. Terus jadi anak SMA lagi ya? Iya. Seruannya seperti apa tuh? Ya kalau jadi anak SMA sih kayaknya udah lumayan sering ya rasanya, tapi ya serunya sih mungkin kebersamaan ya, terutama dengan cast-cast lainnya juga, karena emang mereka kan ceritanya bergeng gitu kan, dan emang harus kompak walaupun Rasya ceritanya bukan gengnya mereka gitu ya, tapi suasana itu terbawa lah di lokasi syuting. Jadi ya ibaratnya persahabatan yang mungkin kita dulu rasain pas SMA bisa kerasa lagi tuh pas kemarin syuting. Seru banget sih, maksudnya Rasya udah lumayan nyaman juga, udah lumayan ngerti kira-kira yang dipengenin sama Om Guntur tuh kira-kira apa, dan emang dari awal Rasya ada project sama dia tuh Rasya coba ibaratnya setiap kali syuting itu punya treatment dimana terbuka gitu, pengen diskusi, pengen cari tahu kira-kira apa yang kurang, apa yang bisa diperbaikin, dan mana yang udah oke juga. Ya alhamdulillah sih lancar, karena kayak Rasya tadi bilang ini project ketiga sebenarnya sama Om Guntur. Sebelumnya ada series General Little Mom. Nah, dan itu ibaratnya kita
ya udah lumayan ngerti lah satu sama lain. Om Guntur juga ngerti kira-kira batasan-batasan atau kemampuan Rasya itu di mana aja gitu. Kalau ngobrolin secara detail gitu ya nggak ada sih, cuman mungkin kita kan banyak diskusi-diskusi terutama pas waktu reading gitu ya, dan diskusinya tuh biasanya rame-rame di mana kita kalau misalnya lagi sama acting coachnya Om Badar, itu dia suka ibaratnya bantu kita ngulik nih karakter-karakternya dengan mendalami pola pikir yang kira-kira si masing-masing karakter itu punya. Otomatis kita coba diskusiin topik-topik itu semua sih. Oke, jadi belakangan ini Rasya juga lagi sibuk ada startup budaya, di mana Rasya coba untuk memfasilitasi lah kontribusi terhadap pelestarian budaya Indonesia. Di situ Rasya juga bikin konten seputar kekayaan budaya Indonesia dan memberi insentif buat orang-orang yang ikut serta untuk belajar budaya Indonesia. Jadi setiap kontennya itu nanti akan ada pertanyaan di ujungnya, kita kasih hadiah untuk yang berhasil menjawab dengan benar. Kalau dibilang akarnya sih sebetulnya dari nenek ya, karena kebetulan dia sejarawan dan dari Rasya kecil tuh Rasya sering dampingin dia kalau misalnya dia lagi nulis buku, riset, dan lain sebagainya gitu. Tapi ditambah lagi pas Rasya di London itu ada momen-momen tertentu di mana Rasya kangen masakan Indonesia, suasana kebudayaan yang ada di Indonesia, kehangatannya gitu ya, dan juga ngelihat opportunity di mana Indonesia ini punya kebudayaan yang luas sekali, yang kaya sekali gitu ya. Tapi kita belum terlalu berhasil menurut Rasya dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya, untuk ngangkat budaya kita di level dunia sehebat negara-negara lain gitu. Kayak terutama misalnya kita bisa bilang Thailand gitu ya. Thailand mungkin kalau dibilang keragaman makanannya gitu ya, kulinernya itu nggak seluas Indonesia. Banyak banget kuliner Indonesia yang beda-beda gitu kan. Nah tapi kita mungkin seakan-akan kayak bingung gitu nih mana yang mau kita prioritasin untuk diangkat gitu, sehingga akhirnya yang diangkat juga ya itu-itu aja atau nggak maksimal gitu sih. Jadi saya ngelihat Indonesia ini kaya dengan budaya, kenapa nggak coba kita bawa awareness yang lebih lagi sehingga orang-orang bisa lihat kekayaan Indonesia. Nah sebetulnya kita kalau ditanya platformnya ya, kita emang sekarang fokusnya di sosial media, tapi kita emang punya aplikasi yang sekarang kurang lebih 50% developmentnya. Tapi ya kita mau coba ngelihat dulu nih animonya di masyarakat tuh kayak gimana, mereka suka nggak format-format yang kita bawain, apa ada yang perlu dirombak, terus dari sisi sektor privatnya juga kira-kira mereka tertarik nggak untuk kontribusi kalau kita bawa dengan format kayak gini. Nah alhamdulillah sih sejauh ini lumayan ya, lumayan oke. Kita walaupun followersnya mungkin masih belum banyak gitu ya, tapi bertahap. Tapi untuk kalau viewsnya lumayan, udah lebih dari sekian juta gitu kan totalnya. Dan kemarin kita juga udah sempet dapet sponsor juga, dan ya Rasya harap sih kedepannya bisa lebih banyak anak-anak muda lagi yang ngelihat serunya gitu ketika kita pelajari tentang budaya, karena cerita asal usulnya setiap kebudayaan itu beda-beda dan unik-unik banget gitu. Banyak yang di luar nalar kita sendiri gitu kan. Iya, mitos-mitosnya itu keren-keren loh beneran. Dan Rasya yakin kalau misalnya kita emang bisa nemuin formula yang tepat gitu ya untuk kasarnya disajikan ke anak-anak muda sekarang, budaya bisa jadi salah satu ya bentuk entertainment utama lah bagi generasi kedepannya di Indonesia. Yang pertama, Rasya pengen bangun kasarnya wadah gitu ya, di mana setiap orang atau siapapun yang pengen berkontribusi terhadap pelestarian budaya Indonesia itu difasilitasi dan diapresiasi. Itu dulu yang paling penting, karena banyak banget orang yang mau ngangkat budaya Indonesia tuh tapi nggak
nggak diapresiasi atau nggak dikasih coverage gitu ya, sehingga effort yang mereka berikan juga sayang gitu, nggak maksimal outputnya gitu. Nah, terutama juga buat anak-anak muda sekarang, mindsetnya itu kebanyakan anak muda, mungkin bukan semua gitu ya, tapi ya mindset mereka itu ngelihat sesuatu apa yang kira-kira menguntungkan bagi mereka gitu. Kalau gue ngelakuin ini, kira-kira untungnya bagi gue tuh apa? Lebih kayak gitu, terutama dengan banyaknya opsi untuk mendapatkan penghasilan ya hari ini, dengan endorse lah, ini itu semua segala macam, banyak banget kan. Nah, Rasya pengen ngasih lihat nih ke anak-anak muda kalau dengan budaya itu kalian juga diuntungkan gitu loh. Satu, kita mengapresiasi kalian kalau misalnya kalian udah belajar dengan memberikan hadiah gitu kan. Dua, kalian juga ibaratnya menjadi pahlawan kita ke depannya, karena yang bisa ngebawa budaya kita ke generasi berikutnya ya kalian gitu kan. Langkah pertamanya ya pelajarin, udah kayak gitu sih. Oke. Kalau yang Rasya korbanin dulu pertama ya, banyak banget terus terang, banyak penghasilan Rasya dari syuting ini Rasya pakai buat subsidiin, terutama ngasih hadiah buat orang-orang yang belajar budaya. Ada dapat sponsor itu pun baru sekali gitu ya, cuman beberapa konten, tapi dalam berapa, mungkin di atas 70 konten, dan masing-masing kontennya itu kita ngasih hadiah lumayan gitu ya. Setiap orangnya itu hampir semuanya betul-betul dari kantong Rasya pribadi yang Rasya subsidiin dari syuting-syuting dan lain sebagainya gitu. Dan ya harapan Rasya sih sebetulnya yang ngebangun apa ya, semangat itu tadi yang Rasya jelasin, dimana orang-orang nyadar bahwa budaya kita itu kaya, banyak banget yang bisa kita lakuin gitu ya, yang juga menguntungkan untuk individu maupun seksama, dan opportunity-nya tuh banyak. Kalau ditanya segmented sih enggak, karena Rasya yakin mungkin salah satu hal yang hampir semua orang Indonesia itu setuju adalah kita bangga dengan keragaman atau kekayaan budaya kita masing-masing gitu sih. Jadi kalau segmented menurut Rasya enggak, tapi lebih ke pengemasannya, format yang cukup menarik untuk anak-anak muda sekarang konsumsi itu kayak gimana, itu yang harus ya belajar dulu gitu kan. Dan sekarang kita juga lagi ngomong mungkin ke potential partners, atau mungkin juga ada investor yang tertarik. Nanti ke depannya kita lihat lagi nih apa yang bisa kita perbaiki. Ya Rasya pengen ibaratnya bisa ngebangun sesuatu yang membanggakan dan bisa bermanfaat untuk banyak generasi berikutnya gitu. Karena kenapa Rasya ngambil budaya, karena budaya pun kan turun-temurun ya, bukan cuman lintas satu generasi terus punah. Ya harapan Rasya ini bisa menjadi kayak estafet gitu loh. Dan apa yang Rasya bangun di sini, Rasya harap bisa memfasilitasi dan mempermudah proses pemberian estafet ke generasi berikutnya gitu sih. Tapi Rasya selalu punya harapan mau sesulit-sulit apanya gitu ya situasi keuangan Rasya, karena budaya ini ya Rasya harap bisa bermanfaat sih, suatu hari nanti bisa orang lihat bahwa ini potensinya bagus dan ujungnya berkembang gitu sih.